Supriyani, saya dari SDN Pondok Labu 02. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh rekan sejawat saya di sekolah, yaitu Ibu Nia Ramadhani, guru kelas 2 di SDN Pondok Labu 02. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita mau sedikit berdiskusi Bu Nia, ya, dalam kegiatan praobservasi. Jadi saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Ya, sebelum saya masuk supervisi itu, saya mau menyampaikan tujuan dari supervisi kita yang nanti akan dilaksanakan. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Yang kedua, kenapa kita melakukan diskusi praobservasi ini, yaitu tujuannya sebagai persiapan awal sebelum Ibu Nia nanti melakukan proses pembelajaran, agar Ibu juga jadi lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Nia? Ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan sama Bu Nia yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, ketika nanti saya super observasi, Bu Nia mau mengajarkan pelajaran apa ya? Pelajaran bahasa Indonesia Bu. Ya, baik, bahasa Indonesia. Kira-kira tujuannya ingin mencapai dalam pembelajaran tersebut apa ya Bu Nia? Sesuai rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik bisa memahami isi dari cerpen dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pesan moral dari cerpen dengan tepat. Tapi yang akan saya tekankan di sini adalah peserta didik dapat memahami isi cerpen dengan tepat. Ya, baik, terima kasih Bu Nia. Selanjutnya, untuk dari segi strategi, model, dan metode, apa yang akan Bu Nia gunakan nanti? Ya, baik, untuk strateginya nanti saya akan menggunakan strategi diferensiasi. Kemudian untuk model pembelajarannya saya akan gunakan problem based learning. Dan metodenya nanti saya akan terapkan metode tanya jawab dan juga penugasan untuk anak-anak. Ya, baik. Selanjutnya, media apa yang akan Bu Nia gunakan? Jadi nanti akan saya tampilkan PowerPoint cerita untuk anak-anak itu menggunakan infocus. Ya. Selanjutnya, di kelas berapa Bu Nia akan mengajar, terus jam berapa ya? Saya akan mengajar di kelas 2 hari Kamis jam 8 pagi. Ya, baik. Ya, jadi baik Bu, saya akan mencatat semua kegiatan dan hal-hal kejadian apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran nanti di kelas. Selanjutnya, setelah observasi di kelas, kita juga akan diskusi bersama pengajar praktik saya setelah pasca observasi dunia. Ya, sebelum kita ini diskusi ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan atau dapatkan dari hasil kita pra-observasi ini? Dari hasil diskusi kita ini saya mendapatkan gambaran dalam proses kegiatan belajar mengajar itu diperlukan persiapan strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran itu sangat penting disiapkan sedini mungkin untuk pembelajaran kelas. Ya, alhamdulillah Bu Nia sudah selesai diskusi kita kali ini dalam rangka pra-observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti ketika observasi dan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu Nia. Semoga sukses observasinya ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba lihat ada teman-teman yang belum hadir? Tidak? Tidak ada? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya bisa hadir di sini. Nah, sebelum kita mulai belajar, supaya kita diberikan pelan hari ini dilihat. Izin. Ya udah, yuk, izin doa. Bersiap, membaca doa
lagi. Dunia lihat di bawah itu banyak sekali sampah. Terus sekarang semuanya lihat ke sekitarnya. Kalau ada sampah, tolong dibuang sesuai jenis sampahnya. Sudah siap belajar? Supaya semakin semangat belajarnya, kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, semangat ya. Halo Halo Bandung, dimulai. Terima kasih. Hari ini kita matematika sudah, berarti sekarang ada yang masih ingat kemarin belajar sebelumnya kita belajar apa? Huruf kapital itu kapan digunakan? Nama. Selain huruf kapital kita belajar satu lagi tanda apa ya? Tanda titik ada di mana? Akhir kalimat. Nah, setelah ini Dunia akan tampilkan cerita di depan. Nanti nggak kelihatan, ya. Tapi kalau dimatikan ini kipasnya juga mati semua. Nyala, ya. Ya. Ya, yuk. Nah, nanti ada cerita dalam bentuk tulisan. Kita lihat ya. Apakah huruf kapitalnya sudah benar? Terus ada tanda titiknya atau tidak? Nah, yang pertama cerita dalam bentuk tulisan. Oke, yuk kita lihat sama-sama. Nah, yang belakang kelihatan. Yuk, kita baca sama-sama cerita. Judulnya apa? Belalang dan Cacing. Yuk, kita baca dulu dari paragraf yang pertama. Kalau gitu perwakilan ya, satu orang yang membaca dengan suara yang keras, ya. Siapa yang berani membaca? Kendra, yuk Kendra, sini Kendra. Yang lain tetap perhatikan ceritanya Kendra. Yuk Kendra, angkat suara. Di sebuah hutan yang luas pada musim panas terdapat seekor belalang yang sedang bernyanyi dengan riang. Di saat belalang asik bernyanyi, tak lama datang rombongan semut yang membawa buah-buahan besar menuju rumah mereka. Semut hanya menggelengkan kepalanya dan keheranan melihat belalang hanya bernyanyi dan tak mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Ternyata belalang tidak mengumpulkan makanan yang sedang untuk musim hujan. Ia lebih memilih untuk bernyanyi sepanjang malam. Oke, good. Terima kasih Kendra. Gantian, siapa lagi? Siapa? Ayo, Anasya. Sini, gantian. Iya, gantian. Yuk, paragraf yang kedua. Yang lain tetap perhatikan ya.
dan bermain gitar daripada mengumpulkan orang-orang untuk musim hujan nanti. Ya, lanjut. Oke, itu. Siapa lagi yang berani? Benji. Yang berani Benji. Kemudian kunci belalang yang tidak mempunyai cadangan makanan dengan terpaksa menyusuri hutan untuk mencari makanan. Dengan perasaan yang malu, belalang akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah sebut. Kamu bolehkah aku menuju di rumahmu? Aku sangat lapar dan kedinginan, kata belalang. Semut menjawab, masuklah. Belalang, kami sedang masuk karena belalang pun masuk ke dalam rumah semut. Para semut memberikan selimut dan makanan untuk belalang. Kemudian belalang meminta maaf kepadanya semut dan mengucapkan terima kasih karena sudah telah menolongnya. Ya, oke. Terima kasih Benji dan Anasya dan juga Kiandra sudah membacakan untuk teman-teman. Dari tulisan tadi, adakah huruf kapital? Sudah benar atau belum? Yang di depan yang kelihatan. Nah, ada tanda titiknya? Ada tanda titiknya? Ya. Setiap ada tanda titik, kalau kamu membaca harus berhenti sejenak, berhenti sebentar kalau ada tanda titiknya. Baru lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Sinta? Setelah mendengarkan cerita dari temannya tadi, ada berapa ya tokoh yang ada di cerita? Ada berapa? Tiga. Ada berapa? Dua. 2, 3. Coba siapa saja tokohnya? Fadil. Belalang dan semut. Hah? Ada belalang dan semut. Yang jawab 3, satu lagi siapa? Afin. Ayo, siapa lagi tokohnya? Ada 2 ya ternyata ya. Ada belalang dan semut. Tadi kejadiannya ada di mana? Ceritanya itu Di hutan. ada Hutan. musim Panas. ya musim panas. Setelah membaca tulisan tadi ceritanya cukup jelas atau belum? Ada yang belum jelas? Nggak apa-apa, kalau belum jelas nanti kita tampilkan dalam bentuk video. Aku nonton video nanti. Yang belakang belum kelihatan ya? Tulisannya ya, kalau belum kelihatan ini akan tampilkan dalam bentuk video. Kalau ini kelihatan semua kata. Sampai belakang kelihatan. Hutan yang luas pada musim panas terdapat seekor belalang yang sedang bernyanyi dengan riang. Di saat belalang asyik bernyanyi, tak lama datang rombongan semut yang membawa buah-buahan besar menuju rumah mereka. Semut hanya menggelengkan kepala dan keheranan melihat belalang yang hanya bernyanyi dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Ternyata belalang tidak menghiraukan kedatangan semut yang sedang mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Ia lebih memilih untuk terus bernyanyi hingga malam hari. Musim panen pun tiba. Belalang masih asyik dengan gitarnya dan bernyanyi sepanjang hari. Ia sama sekali tidak tergerak untuk mengumpulkan makanan yang akan dimakan saat musim hujan tiba. Bersamaan dengan belalang yang asyik bernyanyi, muncullah rombongan semut
yang datang membawa hasil panen menuju rumah mereka. Semut mencoba bertanya kepada belalang. Hai belalang, mengapa kamu tidak mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti? Kamu akan kesusahan jika tidak mencari makan sekarang. Tenang saja semut, aku masih bisa kok bertahan di musim hujan. Belalang tidak menghiraukan perkataan semut. Ia lebih memilih melanjutkan bernyanyi dan bermain gitar daripada mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti. Oke, baiklah. Semut pun lelah mengingatkan belalang. Ia akhirnya memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Musim hujan pun tiba. Belalang yang tidak mempunyai cadangan makanan dan terpaksa menyusuri hutan untuk mencari makan. Dengan perasaan yang malu, belalang akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah semut. Semut, bolehkah aku meneduh di rumahmu? Aku sangat lapar dan kedinginan. Masuklah belalang, kami sedang memasak sup hangat. Belalang pun masuk ke dalam rumah semut. Semut memberikan selimut dan makanan untuk belalang. Kemudian, belalang meminta maaf kepada semut dan mengucapkan terima kasih karena telah menolong. Sudah selesai. Nah, tadi di awal belum Bunia sampaikan ya. Hari ini tujuan kita belajar hari ini adalah kita akan belajar memahami isi dari cerita pendek. Jadi itu contoh cerita pendek yang sudah kamu lihat tentang belalang dan semut. Kita akan pahami isinya apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan tadi ceritanya tentang apa ya? Belalang dan semut. Tunjuk tangan siapa yang berani? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang berani menjawab ceritanya tadi tentang apa? Benji, ayo Ben. Semut dan Ayo cerita. Benji ceritain secara singkat. apa ya? Cerita tadi tentang apa? Tentang semut yang tidak mau mencari makanan di hutan. Ya. Dan si semut sudah mengingatkan carilah makanan yang banyak untuk musim hujan nanti. Lalu Belalang menjawab iya, katanya dia masih kuat walaupun musim hujan. oke. Akhirnya gimana? Akhirnya belalang pun musim hujan pun tiba. Belalang mencari makanan di hutan, tapi dengan rasa malunya dia mengetuk rumah semut. Akhirnya semut membolehkan dia masuk dan kasih selimutnya dan makan sup. Oke, good. Tepuk tangan dong. Buat Benji. Benji sudah paham ya isi cerita pendek yang tadi sudah kita lihat sama-sama. Nah, baik. Sambil mencoba yang lain supaya lebih paham, kita jawab pertanyaan yang ada di depan. Di mana tempat kejadian cerita belalang dan semut tadi? Pertanyaan yang kedua, apa yang dibawa rombongan semut tadi? Yang ketiga, mengapa belalang tidak mempunyai makanan? Iya benar. Tadi Benji udah bilang ya, katanya belalang tidak mau mencari makanan saat musim panas. Ya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapat kamu tentang sikap belalang? Siapa yang mau jawab? Sikapnya belalang menurut kamu gimana? Belalangnya menurut kamu? Kan dia tadi tidak mau ambil makanan.
Ya, untuk dirinya sendiri. Lalu yang kelima, apa sikap yang perlu dicontoh dari cerita belalang dan Om tadi yang perlu kita ikuti? Cari persiapan. Cari persiapan untuk makan. Ada lagi? Yo, sikap yang bisa kita tiru. Baik. Seperti siapa? Seperti siapa tadi? Semut. Harus sopan. Oh iya. Sopan santun. Oke, ada lagi? Ada. Ada lagi? Berani. Kita juga bisa Teman. apa? Nah, suka menolong teman. Siapa yang suka menolong tadi? Itu perlu ditiru atau tidak? Yang perlu ditiru tadi, walaupun sudah ditolak saat diingatkan, tapi dia tetap Berani. baik ya, tetap kasih makanan kan untuk belalang. Oke, tidak boleh menolak makanan. Ya, itu adalah cerita tentang belalang dan semut. Berikutnya, Bunya akan berikan lembar kerja. Ada ceritanya. Kamu baca ceritanya terlebih dahulu, kamu pahami, lalu dijawab ya. Ya, pertanyaan-pertanyaannya dijawab seperti yang sudah kita lakukan tadi secara lisan. Kalau sekarang secara tertulis, ditulis di lembar kerjanya. Ada yang mau tanya? Ada? Tidak ada. Sudah paham? Ya, keluarkan alat bukunya, dibaca terlebih dahulu, lalu dikerjakan, jawab pertanyaannya. Ada yang lagi? Oh, jatuh. Tinggal kasih. Nanti satu baris saja yang tulis ya. Satu baris ini Benji yang tulis. Nanti tunggu semua teman-temannya selesai. Sebelah sini Kiran ya. Kiran tulis ya. Diwangsa pegang dulu saya. Oke. Nanti Adiwangsa yang kumpulin satu baris ya. Tunggu teman-teman selesai. Selesai. Siapa yang mau menyebutkan? Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Belajar memahami cerita Ken. Tadi ceritanya judulnya apa?
dari cerita belalang dan semut. Boleh kita ikut ya? Teman-teman, harus menjadi makanan dari orang. Coba lagi. Sopan. Baik. Baik. Betul. Ya betul. Suka membantu orang. Ya. Oke, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang kalimatannya. Kalimatannya sudah tahu belum kalimatannya? Belum tahu? Ya, nanti kita akan belajar di pembelajaran berikutnya. Bagaimana kegiatan belajar hari ini? Nah, apa senangnya? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini yang sudah sini? Seru. Kenapa seru? Kenapa? Tadi kita ini ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Di pembelajaran berikutnya kita sehat, bisa belajar lagi. Siapa tadi yang bikin doa? Yuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunia. Siang. Iya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Alhamdulillah keluarga juga saya. Oh, udah selesai ya Bunia ngajarnya ya? Sudah dulu selesai. Iya. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Bunia ya. Saya masuk ke kelas Bunia dan keren banget. Keren banget Bunia. Iya, luar biasa banget karena anak-anak bisa tertib, bisa nyaman, senang, sedangkan itu posisinya di kelas 2 ya Bunda. Dan menurut saya itu sulit ya untuk membuat siswa tertib atau tapi tetap aktif di saat Bunia memberikan pertanyaan-pertanyaan. Menurut saya itu luar biasa sekali Bunia. Ya, selanjutnya kita ke kesepakatan ya bahwa setelah pra kemudian observasi kita akan melakukan pasca observasi. Jadi pasca observasi ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang kemarin kita sudah lakukan. Ya, pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Bunia ketika saya observasi? Perasaannya waktu diobservasi gugup ya Bunda, grogi gitu. Tapi alhamdulillah setelah ada persiapan semuanya berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya kemarin kita proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik ya. Dari jam berapa ya? Kemarin dari jam 10 sampai jam 12. Iya, dari jam 10 sampai jam 12 ya. Kemudian coba Bunia ceritakan kembali nih apa yang dikembangkan dari tujuan pembelajaran dan mata-matanya. Kemarin saya melakukan persiapan. Saya melakukan rancangan pembelajaran yang ada dalam tujuan pembelajaran itu saya kembangkan. Ada 2 unsur tuh, jadi unsur pemahaman dan juga unsur keterampilan. Alhamdulillah keduanya kemarin sudah saya laksanakan di kelas. Ya, alhamdulillah yang saya juga lihat semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Dan ada hal yang membuat saya sangat tertarik nih dengan apa yang Bunia lakukan. Misalnya
ketika Dewan Pembelajaran Dunia mengkondisikan kelas, anak-anak diminta untuk mengambil sampah sebelum memulai pembelajaran. Menurut saya itu hal yang penting supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan itu menginspirasi saya, dan kadang saya lupa dengan hal itu gitu. Selanjutnya, kira-kira hal positif apa lagi nih yang dunia rasakan dalam proses pembelajaran kemarin? Iya, betul. Memang saya biasakan anak-anak untuk mengkondisikan kelas supaya bersih, sehingga ketika di tengah pembelajaran itu tidak ada lagi, Bu, ada sampah di sini, itu yang akan mengganggu pembelajaran. Dan selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu terkait dengan penyajian materinya, saya tampilkan dalam bentuk cerpen, tapi dalam bentuk teks dan juga dalam bentuk video. Selain itu, setelah anak-anak membaca dan melihat video cerpennya, saya minta untuk menceritakan kembali isi dari cerpen itu untuk mengetahui sudah sejauh mana anak-anak memahami isi cerpen, juga untuk keterampilannya itu melatih anak-anak untuk percaya diri dan juga berani untuk mengungkapkan pendapat. Ya, keren sekali Bu ya. Kemarin saya juga lihat, wah keren banget gitu. Selanjutnya saya yang kemarin sudah diterapkan berdiferensiasi, ada audionya, ada videonya seperti itu, dan yang saya lihat di situ Bunia tidak hanya fokus kepada akademik mereka gitu, tapi juga segi mental, segi keberanian siswanya gitu. Anak kelas 2 suruh maju gitu kan, bagi saya itu sesuatu yang menanamkan karakter mereka gitu, dari sejak ini melatih keberanian mereka, dan beberapa juga yang maju gitu, mereka kayak sudah terbiasa, mungkin Bunia juga sudah terbiasa ya melatih anak seperti itu ya. Iya. Ya, selanjutnya kira-kira apa yang perlu dikembangkan nih dari pembelajaran yang kemarin Bunia lakukan? Mungkin persiapan sudah saya lakukan, gaya belajar juga sudah pemetaan sudah saya lakukan, tapi tetap saja mungkin belum maksimal, sehingga masih ada beberapa anak yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira menurutnya kenapa tuh hal itu bisa terjadi? Mungkin di awal pembelajaran saat menentukan mencari gaya belajarnya, minat belajarnya itu saya belum maksimal dalam pemetaan itu gaya belajar. Jadi Bunia merasa masih ada siswa yang belum aktif karena Bunia belum maksimal dalam pemetaan gaya belajar mereka. Terus bagaimana tuh tindak lanjut yang akan Bunia lakukan supaya hal-hal itu bisa tidak terjadi lagi seperti itu? Mungkin dalam waktu dekat saya akan melakukan pendekatan kembali ke anak-anak, bisa mengetahui gaya belajarnya anak-anak seperti apa, terus minatnya seperti apa, supaya bisa memfasilitasi gaya belajar kinestetik, audio ataupun audio visual anak-anak, sehingga nanti kegiatan pembelajaran di kelas akan terasa lebih dulu dan anak-anak juga bisa lebih aktif lagi. Ya, saya setuju ya sama Bunia ya. Jadi apalagi mereka masih kelas 2 gitu kan, mungkin hal yang penting buat kita untuk benar-benar maksimal memetakan bagaimana gaya belajar mereka seperti apa ya. Kira-kira nih kapan Bunia, itu kan tadi sesuatu rencana yang sangat baik menurut saya untuk supaya pembelajaran berikutnya lebih baik lagi gitu. Kira-kira kapan Bunia merealisasikan rencana tersebut? Mungkin dalam waktu dekat ya, saya akan melakukan pendekatan lagi ke anak-anak untuk mengetahui gaya belajarnya. Kalau saya sudah tahu gaya belajarnya, saya petakan kembali, barulah saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak. Baik Bunia, saya tunggu ya cerita selanjutnya nih. Penasaran nih saya nih. Ya, oke. Pertanyaan terakhir nih dari saya, bagaimana perasaan Bunia melakukan coaching saat ini nih dengan saya? Alhamdulillah awalnya saya merasa ragu-ragu ya, cuma karena Bu Fitri mengajaknya, bersamanya dengan nyaman, dengan santai, sehingga coaching ini terasa asik,
dalam sharing ilmunya, terus berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, sehingga mungkin bisa kalau ada coaching lagi seperti ini bisa dilakukan. Ya, alhamdulillah ya Bun ya. Saya juga merasa senang banget Bun ya, senang sekali karena kita mulai dari pra observasi. Di situ saya juga banyak belajar dari dunia, banyak hal-hal baru yang mungkin nantinya akan saya terapkan juga di kelas saya. Ya, saya kira cukup coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ke dunia. Mudah-mudahan sukses selalu dan untuk selanjutnya kita lebih baik lagi demi murid-murid kita. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.